Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil ilmi darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi sadatis sadat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kepada semua teman-teman santri, selamat berjumpa kembali di kelas Nahwu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab mubtada dan khobar, yang mana mubtada tergolong marfu'atil asma yang ketiga, isim-isim yang wajib dibaca rofa yang nomor 3. Seperti yang kita ketahui bahwa isim-isim yang wajib dibaca rofa itu jumlahnya ada 7. Yang pertama fa'il yang sudah kita bahas pertama. Lalu yang kedua naibul fa'il juga yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khobarnya mubtada. Yang kelima isimnya kana beserta saudara-saudaranya. Yang keenam khobarnya inna beserta saudara-saudaranya. Dan yang ketujuh tabi'lil marfu'. Yang mana tabi'lil marfu' itu dibagi menjadi 4, yaitu yaitu na'at, athof, taukid, badal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mubtada. Ada perbedaan dengan fa'il ataupun naibul fa'il. Kalau fa'il dan naibul fa'il itu susunan kalimat terdiri dari kalimat fi'il dan isim yang dirofakkan fi'il tersebut, yang dinamakan fa'il atau naibul fa'il. Beda halnya dengan mubtada. Kalau mubtada itu kan pasangannya khobar. Kalau fi'il itu pasangannya fa'il atau naibul fa'il. Kalau mubtada itu pasangannya khobar. Tidak boleh dipisahkan, artinya tidak boleh hanya sebelah. Kalau fi'il saja itu tidak bisa tanpa ada fa'il atau naibul fa'il, tanpa ada pasangannya. Begitu juga dengan mubtada. Tidak bisa hanya berdiri sendiri mubtada tanpa adanya khobar, atau sebaliknya ada khobar tanpa mubtada itu juga tidak bisa. Nah, sekarang kita mempelajari mubtada lebih dulu, kemudian selesai mubtada beserta pembagiannya masuk ke bab khobar. Apa itu mubtada? Kita baca dulu kitabnya. Silakan dibuka kitab-kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya mujibas sa'ilin. Babul mubtada'i wal khobari. Babul mubtada'i utawi iki iku bab nerangake mubtada wal khobari lan khobar. Al mubtada'u utawi kang aran mubtada huwa ya mubtada iku al ismu isim
al marfu'u kang den rafa'ake, al ari kang sepi, anil awamili saking pira-pira amil, al lafziyati kang bangsa lafaz, wal khobaru utawi kang aran khobar, huwal ismu ya iku isim, boleh seperti itu, boleh yang cara lain. Wal khobaru utawi kang aran khobar, huwa ya khobar, iku al ismu isim, al marfu'u kang den rafa'ake, al musnadu kang den sendhekake, apa ilaihi isim. Nahwu qaulika sepadane ucapanira, Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang jumeneng, wa Zaidani utawi Zaid loro iku qaimani wong loro kang jumeneng. Wa Zaiduna utawi pira-pira Zaid iku qaimuna pira-pira wong kang jumeneng. Yang artinya mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil lafzi. Khobar adalah isim yang dibaca rafa yang disandarkan pada mubtada. Seperti Zaidun qaimun, Az-Zaidani qaimani, dan Az-Zaiduna qaimuna. Ini jadi begini ya. Itu kan ada dua definisi, satu definisinya mubtada, yang kedua definisinya khobar. Kita bahas definisinya mubtada lebih dulu. Mubtada ialah isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil lafzi. Itu artinya seperti apa? Isim yang dibaca rafa yang tanpa kedahuluan amil yang lafzi. Lafzi itu tampak, bisa dilihat, terucap. Misalnya kalau dalam bab fa'il itu kan sebelum fa'il ada fi'ilnya, seperti lafaz koma Zaidun, Zaid berdiri, artinya sebelum lafaz Zaidun ada lafaz koma. Zaidun ini bisa memiliki i'rab rafa karena dirofakkan oleh koma. Nah, ini namanya koma, ini amil lafzi, memberi i'rab rafa kepada lafaz Zaidun, sehingga Zaidun i'rabnya menjadi rafa. Berarti Zaidun ini rafa karena kedahuluan amil lafzi. Amil itu harus mendahului makmulnya. Makmulnya itu yang diberi i'rab. Kalau ini i'rab rafa, berarti amil itu yang memberi i'rab kepada makmulnya yang dirofakkan. Misalnya lafaz Zaidun itu makmul namanya, amil itu lafaz komanya. Koma itu amil, Zaidun makmul. Koma yang memberi i'rab, Zaidun yang diberi i'rab. Nah, berarti Zaidun bisa memiliki i'rab rafa karena kedahuluan amil berupa lafaz koma.
Beda dengan mubtada. Contoh misalnya di situ lafaz zaidun qaimun. Awas, jangan bosan-bosan menggunakan lafaz zaidun ya. Kenapa dari dulu nahwu itu kok selalu menggunakan lafaz zaidun? Karena lafaz zaidun itu sendiri kalau ditasrif itu fi'il madinya lafaz zada. Itu kan masdar zaidun itu diambil dari madi zada yazidu zaidan yang artinya tambah. Sehingga kita punya harapan dengan sering mengucap lafaz zaitun yang memiliki arti tambah, dengan seringnya mengucap lafaz zaitun, mengucap tambah, supaya kita berharap ucapan kita ini bisa menjadi doa zaitun ilmu, berarti ilmu kita bertambah. Dengan memperbanyak kata zaitun yang artinya tambah, semoga ilmu kita terus bertambah. Itu namanya tafaulan dengan lafaz zaid. Begitu. Dah, kembali ke mubtada. Kalau lafaz zaitun dalam lafaz koma zaitun, lafaz zaitun di situ memiliki i'rab rafa karena kedahuluan lafaz koma, diberi i'rab rafa oleh lafaz koma. Beda dengan lafaz zaitun qaimun. Nah, kalau zaitun qaimun, zaitun yang zaitun ini mubtada ya. Zaitun ini mubtada, qaimun itu khobar. Nah, zaitun yang jadi mubtada ini, padahal zaitun itu kan di awal kalimat. Sebelumnya belum ada lafaz yang lain. Dari mana datanya i'rabnya lafaz zaitun? Nah, ini yang perlu kita bahas. Makanya tadi di definisi kan ada keterangan mubtada ialah isim yang dibaca rafa yang sepi atau tanpa adanya amil lafzi. Ini sebelumnya belum ada amil yang tampak di situ. Lalu apa yang merofakkan, yang memberi i'rab rafa kepada lafaz zaid? I'rab itu tidak akan wujud, tidak akan terjadi kalau tanpa ada ngamil. Nah, padahal zaidun sudah memiliki i'rab rafa, berarti harus ada amilnya. Amilnya apa? Secara lafzi nggak tampak, nggak ada. Terus bagaimana? Nah, ini amil yang merofakkan mubtada namanya amil maknawi ibtida. Amil itu yang mendatangkan i'rab, maknawi itu tidak tampak, ibtida karena menjadi awal sebuah kalam, karena menjadi mubtada. Namanya amil maknawi ibtida, nggak tampak di situ. Namanya zaid. Nah, zaidun langsung memiliki i'rab rafa. Padahal secara aturan kalau ada lafaz tanpa keduluan ngamil itu belum memiliki i'rab kecuali fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari pun seperti itu, nasibnya seperti kok nasibnya. Sifatnya seperti mubtada. Amil lafzinya enggak ada. Kalau fi'il mudhari itu sekali lahir langsung memiliki i'rab yang merofakkan, i'rabnya harus di'rafa yang merofakkan amil maknawi tajarrud namanya. Tapi kalau mubtada amil maknawi ibtida karena menjadi mubtada. Nah, itu yang merofakkan mubtada. Bisa dimengerti? Dikatakan tanpa adanya amil lafzi, sepi dari amil lafzi, itu karena sebelumnya belum ada amil yang merofakkan, belum ada amil yang merofakkan yang lafzi, tampak bisa dilihat, tertulis atau diucapkan, itu enggak ada ya. Beda dengan lafaz koma zaitun, zaidunnya lafaz koma zaitun itu sebelumnya ada lafaz yang merofakkan, yaitu lafaz koma. Tapi kalau zaitun qaimun, zaidunnya lafaz zaitun qaimun itu sebelumnya belum ada lafaz yang lain yang bisa memberi i'rab lafaz zaitun. Nah,
Itulah disebut, itu yang disebut dengan tanpa adanya amil lafzi atau sepi dari amil lafzi, itu seperti itu. Itu namanya mubtada. Contoh lain, misalnya, nah, at-talamizu yata'allamuna ilman nahwi. Nah, lafadz at-talamizu ini masih awal kalam. Sebelumnya belum ada lafadz lain. Tapi di sini al-talamizu sudah memiliki i'rab rofa. Mana yang merofakkan? Nah, ini namanya amil maknawi. Yang merofakkan itu namanya amil maknawi. Maknawi itu tidak tampak. Karena at-talamizu ini menjadi mubtada, maka at-talamizu harus di-i'rabi rofa. Sebab mubtada itu i'rabnya rofa. Nah, gitu. Lalu pasangannya at-talamizu, lafadz yata'allamuna. Karena mubtada itu harus memiliki pasangan. Begini ya. Kalam, kalau kita kembali ke bab kalam, sekedar untuk mengulang, untuk memahami pasangan-pasangan. Kalam itu kan tidak bisa disebut dengan kalam kalau hanya satu kalimat, terdiri dari satu kalimat. Karena syaratnya kalam ialah lafadz yang sudah tersusun minimal 2 kalimat yang sudah bisa difahami. Nah, gitu. Misalnya beri lafadz at-talamizu, ini satu kalimat, yata'allamuna juga. Nah, ini minimal misalnya at-talamizu yata'allamuna, itu sudah menjadi kalam. Karena sudah terdiri dari lafadz yang tersusun. Nah, susunan lafadz ini macamnya ada yang sebetulnya kalau kita bagi-bagi ada 3 macam susunan kalimat yang biasa disebut dengan tarkib. Susunan kalimat itu ada 3 macam. Yang satu namanya isnadi, yang kedua idhofi, yang ketiga mazji. Nah, mubtada dan khobar ini tergolong tarkib atau susunan kalimat yang disebut dengan isnadi. Tarkib isnadi itu ada 2. Satu, fi'il beserta fa'ilnya. Yang kedua, mubtada beserta khobarnya, pasangannya. Nah, gitu. Makanya kalau sudah ada mubtada tapi belum ada khobar, belum bisa dikatakan kalam. Artinya kalau belum kalam itu belum bisa difahami, masih putus, kalam kata-katanya masih putus, membutuhkan sambungan. Misalnya gini, lafadz koma zaidun, Zaid berdiri, ini sudah kalam karena sudah ada fi'il dan fa'il. Tapi seandainya kita tambah, sebelum koma kita tambah lafadz in, yang artinya seandainya, akhirnya kita terjemahkan in koma zaidun, seandainya Zaid berdiri. Kalau sudah berhenti, kata-katanya sudah berhenti segitu, bagaimana reaksi pendengar? Coba Anda bayangkan, seandainya Anda mendengarkan kata in koma zaidun, kita terjemahkan seandainya Zaid berdiri, sudah berhenti segitu, bagaimana reaksi Anda? Pasti menanti sambungannya. Nah, karena belum cukup kalam-kalam in koma zaidun atau seandainya Zaid berdiri itu belum cukup, pasti membutuhkan sambungannya. Nah, kalau masih membutuhkan sambungan, harus ada sambungannya. Kalau tanpa ada sambungan, kalamnya masih putus,
belum cukup, itu berarti belum dikatakan kalam. Begitu juga dengan fi'il dan fa'il atau mubtada dan khobar. Belum ada pasangannya, berarti masih putus, butuh pasangan. Kalau masih butuh pasangan, berarti belum bisa dikatakan kalam. Itu termasuk mubtada ini pasangannya khobar. Tapi nanti bab khobar setelah mubtada selesai, insya Allah pindah ke bab khobar. Dipahami dulu. Semoga bisa dipahami dengan seperti itu. Yang jelas namanya mubtada, yang disebut dengan mubtada atau definisi dari mubtada ialah isim yang dibaca rofa tanpa adanya amil lafzi, atau dengan yang ada di kitab, isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafzi. Terserah menggunakan yang mana, dua definisi itu yang artinya sama, maksudnya seperti itu. Beda dengan lafadz koma zaitun dengan fi'il dan fa'il. Fa'il itu memiliki i'rab rofa karena dirofakan oleh fi'il, kalimat fi'il. Kalau fi'il itu kan mabni, nggak memiliki i'rab kecuali fi'il mudhari. Maka walaupun pertama langsung koma zaitun nggak masalah, karena lafadz koma tidak bisa memiliki i'rab, jadi nggak masalah, nggak ada hubungannya dengan i'rab. Beda dengan zaidunnya. Zaidun itu lafadz yang mu'rab. Lafadz mu'rab kalau sudah tersusun dalam satu kalimat itu harus memiliki i'rab. Nah, kalau harus memiliki i'rab berarti harus ada amilnya yang memberi i'rab itu tadi. Nah, at-talamidu yata'allamuna ilman nahwi. Itu at-talamidu sebelumnya belum ada lafadz yang lain yang memberi i'rab. Padahal at-talamidu termasuk lafadz yang mu'rab. Lafadz mu'rab kalau sudah tersusun dalam satu kalimat harus memiliki i'rab. Bisanya memiliki i'rab harus ada amilnya, harus ada yang memberi. Kalau nggak ada yang memberi ya berarti nggak memiliki i'rab. Padahal itu mu'rab. Mu'rab kalau sudah tersusun dalam satu kalimat, satu kalam harus memiliki i'rab. Makanya mubtada itu rofaknya nggak ada amil yang lafzi yang tampak, makanya disebut dengan amil maknawi. Karena itu menjadi mubtada, maka i'rabnya harus rofa. Sebab secara definisi mubtada itu i'rabnya harus rofa undang-undangnya. Kalau dalam kitab Al-Imriti itu ada nadzoman al-mubtadas mun raf'uhu mu'abbadu angkulil lafdhin amilin mujarrodu. Mubtada itu selamanya harus dibaca rofa, yang merofakkan amil yang tidak tampak. Angkulil lafdhin amilin mujarrodu, dari amil lafzi tanpa adanya amil lafzi itu tadi. Maksudnya harus dibaca rofa yang merofakkan amil maknawi, namanya amil maknawi ibtida. Seperti itu. Saya kira sementara pada pertemuan ini sekian dulu. Semoga teman-teman semua, kita semua bisa memahami dan mendapatkan ilmu yang manfaat juga barokah. Amin. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.